Fenomena vandalisme masih sering kita jumpai di berbagai tempat, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di lingkungan sekitar kita. Fasilitas yang dibangun dengan biaya yang tidak sedikit justru menjadi sasaran tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Padahal semua itu dibuat untuk kepentingan masyarakat bersama. Dan seringkali vandalisme dilakukan pada malam hari, ketika suasana sedang sepi dan kurangnya pengawasan. Di situ pelaku merasa aman karena berpikir tidak ada yang melihat. Namun, setiap tindakan pasti meninggalkan jejak, dan setiap pilihan juga memiliki konsekuensi. Mengapa vandalisme terjadi? Lalu, apa yang membuat seseorang melakukan vandalisme? Ada berbagai alasan. Ada yang hanya ikut-ikutan teman, ada yang ingin mencari perhatian, dan ada juga yang merasa dengan meninggalkan tanda atau nama di sebuah tempat, dirinya akan lebih dikenal. Sebagian pelaku bahkan menganggap vandalisme sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Padahal, kebebasan bukan berarti bebas melakukan apa saja. Kebebasan tetap harus disertai tanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Karena ketika seseorang mencoret fasilitas umum tanpa izin, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Dampak vandalisme jauh lebih besar daripada yang terlihat. Lingkungan menjadi terlihat kotor, kumuh, dan kurangnya terawat. Biaya yang seharusnya digunakan untuk membangun bisnis mereka justru dialihkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Masyarakat juga kehilangan rasa nyaman ketika menggunakan ruang publik. Bahkan, dalam beberapa kasus, vandalisme dapat membahayakan keselamatan. Misalnya, ketika lalu lintas dirusak atau lampu penerangan jalan dihancurkan, hal-hal kecil seperti ini ternyata dapat berdampak besar bagi kehidupan banyak orang. Pelaku mungkin tindakan itu hanya dianggap sebagai hiburan sesaat. Dengan membawa pilok atau alat lainnya, mereka mulai meninggalkan coretan di dinding yang bukan miliknya. Mereka mungkin merasa aman, bangga melihat hasilnya. Namun di sisi lain, ada orang yang harus membersihkan, memperbaiki, bahkan mengeluarkan biaya untuk mengembalikan fasilitas tersebut seperti semula. Sebuah tindakan yang terlihat sederhana, ternyata membawa beban bagi orang lain. Tidak semua aksi vandalisme berakhir tanpa diketahui. Ketika sedang melakukan aksinya, perhatian warga mulai tertuju pada aktivitas yang mencurigakan. Dan beberapa orang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tak lama berselang, petugas kepolisian datang ke lokasi. Kamu kan mau botol, posisi anak ya. Ini bukan pada tempatnya, buat malam-malam juga. Jangan bahasa manusia begitu. Iya, Pak. Jangan deh, benar kamu ngomong. Kamu udah izin. Siapa pemilik kamu izin? Siapa? Anton, Anton mana? ini Yakin kamu udah izin? saya mau bukan mau pemilik rupanya, tapi sama karyawannya karena ini udah berantakan. Loh, Mbak, kamu kan anak mahasiswa kan? Iya, Pak. Arti pemilik Dalam Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat tersebut mengingatkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Artinya, kita bukan hanya diberi hak untuk memanfaatkan lingkungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaganya, merawat fasilitas umum, serta menghormati milik orang lain merupakan bentuk nyata dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Sebaliknya, tindakan yang merusak dan menimbulkan masalah bagi orang lain adalah sesuatu yang seharusnya kita hindari. Karena seorang muslim bukan hanya dinilai dari ibadahnya, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga amanah dan menghormati hak sesama. Bukan berarti kreativitas harus dibatasi. Kalau memang memiliki kemampuan menggambar atau membuat karya seni, masih banyak tempat yang bisa menjadi wadah. Membuat mural di lokasi yang memang diizinkan,
mengikuti perlombaan, atau berkarya melalui media digital adalah beberapa contoh yang bisa dilakukan. Dengan begitu, kreativitas tetap berkembang tanpa harus merugikan orang lain. Karena karya yang baik bukan hanya indah untuk dilihat, tapi juga membawa manfaat. Pada akhirnya, vandalisme bukan hanya tentang sebuah coretan di dinding. Di balik setiap coretan yang dibuat tanpa izin, ada biaya yang selalu dikeluarkan, ada tenaga yang harus dikerahkan, dan ada hak masyarakat yang ikut dirugikan. Sebagai generasi muda, kita memiliki pilihan, menjadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari solusi. Menjaga lingkungan tidak selalu membutuhkan hal yang besar. Dimulai dari hal sederhana, seperti tidak merusak fasilitas, menghargai hasil kerja orang lain, dan mengajak teman-teman untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena lingkungan yang bersih dan nyaman adalah tanggung jawab kita bersama. Dan sebagai seorang muslim, menjaga apa yang telah diamanahkan merupakan salah satu wujud nyata dari akhlak yang mulia. Mari memilih untuk menjaga, bukan merusak. Sebab perubahan yang baik selalu dimulai dari diri sendiri.